Saya berdiri di sini di hadapan makam Isaac Newton. Ia dimakamkan di sini 300 tahun yang lalu di usia 84 tahun. Apa yang istimewa dari makam Newton di sini di lingkungan Westminster Abbey? Ini lingkungan makam para raja. Newton adalah orang pertama yang bukan raja, yang bukan keluarga dari kerajaan, yang dimakamkan di sini. Itu karena publik di sini saat itu juga keluarga kerajaan, semua merasakan besarnya sumbangan Newton bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bisa dikatakan Newtonlah pendiri awal dari ilmu fisika modern. Ia yang menemukan, mencari tahu hukum-hukum yang mengatur gerak alam semesta. Karena itulah ia dihormati dan dimakamkan di tempat sepenting ini, orang pertama yang bukan dari keluarga raja. Mengapa Newton dianggap sepenting itu? Bahkan dia menjadi orang pertama yang bukan anggota kerajaan, tapi dimakamkan di satu lokasi tempat makamnya raja-raja dan ratu. Itu karena Newton membuka pintu gerbang bagi datangnya peradaban baru. Peradaban yang dulu sebelum Newton berpusat di gereja, di masjid dan kuil. Setelah Newton, pindah pusat peradaban itu, pusatnya adalah di universitas, di pabrik-pabrik, dan di berbagai bank dan riset-riset ilmu pengetahuan. Tapi sebelum kita detail mengenai ini, sebelum kita detail lebih jauh lagi, menelusuri apa yang baru yang dibawa oleh Newton, kita juga singgung dua nama lagi yang penting juga untuk dieksplor. Pertama adalah Charles Darwin, yang juga dikenal sebagai bapak dari ilmu evolusi. Satu lagi adalah Royal Society, sebuah lembaga yang dianggap juga ikut berperan dalam menumbuhkan kultur akademik. Tiga-tiganya, baik itu Newton, Charles Darwin, dan Royal Society, tiga-tiganya berada di kota London. Mari kita eksplor satu persatu. Tadi juga kita melihat makam dari Charles Darwin. Setelah Newton dan beberapa ilmuwan lain, Charles Darwin juga dimakamkan di sini di Westminster Abbey. Lokasi makamnya di sebelah Newton yang tadi kita lihat. Mengapa Charles Darwin dipilih? Itu juga karena ia dihormati, membawa satu revolusi dalam ilmu biologi. Karena penemuan dari Charles Darwin, kita mengetahui lebih detail, lebih akurat mengenai asal-usul manusia. Dan kita pun mengetahui betapa spesies ini, makhluk hidup ini, terus tumbuh, berkembang, dan berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan. Saya sekarang berdiri di depan gereja Westminster Abbey. Ini gereja berusia lebih dari 1000 tahun. Dia menjadi legendaris karena di gereja inilah sejak tahun 1000 itu aneka raja-raja dan ratu
naikkan tahtanya melalui prosesi di gereja ini, juga mereka dimakamkan prosesinya juga di gereja ini, dan kehormatan bagi Charles Darwin dan juga Isaac Newton, mereka berdua juga ketika dimakamkan melalui prosesi agama di gereja ini. Banyak yang tahu, bahkan juga para pemuka agama tahu betapa kadang-kadang penemuan dari Newton dan Darwin tak sejalan dengan pandangan resmi gereja dan agama, tapi tetap saja ketika mereka wafat, mereka dimakamkan dengan proses. Saya berdiri di depan gedung Royal Society. Ini lembaga yang sudah berdiri sejak tahun 1660, hampir 400 tahun sudah lembaga ini berdiri dan terus menumbuhkan tradisi ilmu pengetahuan. Jurnal saintifik pertama diterbitkan oleh lembaga ini, dan lembaga ini pula yang memperkenalkan metode peer review untuk publikasinya. Untuk aneka paper yang akan dipublikasi misalnya, paper itu dievaluasi dan dinilai oleh sesama ilmuwan sejenis sehingga terjadi quality control atas kualitas paper akademik itu. Isaac Newton pernah menjadi presiden dari Royal Society ini, Charles Darwin juga pernah menjadi anggota terhormatnya, dan sampai sekarang masih berdiri ini Royal Society, dan perannya cukup besar dalam menumbuhkan jaringan ilmuwan, dalam menumbuhkan tradisi ilmu pengetahuan. Apa yang istimewa dibawa oleh Newton, Charles Darwin, dan Royal Society? Tiga-tiganya membuka pintu gerbang bagi datangnya satu jenis peradaban yang berbeda. Pertama adalah sebelum Newton, Darwin, dan Royal Society, informasi atau pengetahuan lebih banyak diwarnai melalui spekulasi filsafat atau melalui doktrin agama. Dengan dua kacamata inilah, dua jendela inilah, kita menafsir realitas di luar kita. Setelah Newton datang, ditambah lagi Charles Darwin, ditambah lagi dengan adanya Royal Society, kita mulai melihat dunia, mengumpulkan informasi dan pengetahuan berdasarkan eksperimentasi empirik, berdasarkan riset empirik, berdasarkan pada satu metode sains. Berubahlah itu cara pandang kita dari spekulasi filsafat, doktrin agama menuju sains. Kedua juga yang baru dibawa oleh Newton, Darwin, dan Royal Society adalah segala hal mulai diperdebatkan dan mulai diterbitkan secara terbuka. Sebelum mereka memang sudah ada riset-riset ilmu pengetahuan, sudah ada satu pendalaman mengenai satu eksperimen, tapi umumnya dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil yang tertutup, yang hanya beredar di kalangan mereka saja. Tapi dengan datangnya Newton, dengan datangnya Darwin, apalagi ada Royal Society yang pertama kali menerbitkan jurnal ilmiah, maka segala hal penemuan-penemuan ilmiah diperdebatkan secara terbuka, dilakukan satu eksplorasi secara terbuka oleh sesama ilmuwan dan masyarakat luas. Ketiga juga yang baru adalah dengan datangnya Newton, Darwin, dan Royal Society, pelan-pelan
ilmu pengetahuan dipisahkan dari agama. Ilmu pengetahuan dianggap ini satu jenis pengetahuan dan informasi yang sudah sama sekali berbeda dengan ilmu agama ataupun dengan filsafat, karena memang basis dari pengetahuan adalah verifikasi secara empirik, atau dalam bahasa Karl Popper adalah falsifikasi. Ini semua datang awalnya dibawa oleh tiga hal ini, tiga tokoh ini, dua tokoh dan satu lembaga, Newton, Darwin, dan Royal Society.